Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bab suhu dan kalor. Seperti yang kalian ketahui, suhu itu kan derajat panas dan dinginnya suatu benda. Di mana untuk mengukur suhu suatu benda tersebut, kita menggunakan alat yang namanya termometer. Nah, termometer itu banyak macamnya ya. Ada termometer yang terbuat dari bahan raksa, ada yang terbuat dari bahan alkohol, disertai dengan kelebihan dan kekurangannya. Kemudian ada termometer yang memiliki satuan Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, begitu ya. Nah, pertama di sini kita akan belajar tentang konversi suhu dulu. Jadi nanti misalkan kalau ada soal 100 derajat Celcius itu ada berapa derajat Reaumur, Fahrenheit, atau Kelvin gitu ya. Nah, kita menggunakan persamaan perbandingan seperti ini. Celcius per 5 banding Reaumur per 4 banding Fahrenheit min 32 per 9 dibanding K min 273 per 5 ya. C-nya ini Celcius, R-nya Reaumur, F-nya Fahrenheit, K-nya Kelvin. Nah, ada juga misalkan di sini soal di mana Fahrenheit mau kita bandingkan dengan termometer buatan kita misalnya. Saya namakan termometer X, di mana termometer X itu memiliki titik tertinggi 120, titik terendahnya itu minus 20. Nah, kita mau bandingkan dengan Fahrenheit nih. Jadi 212 titik didihnya Fahrenheit, titik leburnya itu 32 ya. Nah, saat Fahrenheit menunjuk angka 40, maka berapakah termometer buatan X ini? Nah, caranya gini. X dikurangi dengan min 20 per 120 dikurangi min 20. Sama dengan 40 dikurangi 32 per 212 dikurangi 32. Paham ya? Oke, kita coba contoh soal yang simple dulu. Di sini misalkan ada 40 derajat Celcius, ada berapa derajat Fahrenheit. Nah, karena yang ditanyakan Fahrenheit, maka perbandingan skala ini harus dituliskan terlebih dahulu, biar lebih mudah ya. Derajat Fahrenheit min 32 per 9 sama dengan derajat Celcius per 5. Maka mau nyari Fahrenheit-nya, 9-nya pindah ruas nih. Oke, kita masukkan di sini. 9 per 5 dikali derajat Celcius minus pindah ruas jadi plus ya, plus 32. Jadi 9 per 5 Celciusnya tadi di soal 40 bagi 5 8, 8 kali 9 72 ditambah 32 ketemu hasil 104 derajat Fahrenheit. Gampang ya. Kita lanjutkan lagi soal bab tentang kalor ya. Kalor itu salah satu bentuk energi ya, energi panas. Dalam pengerjaan kalor yang perlu kalian pahami adalah model grafiknya. Ini saya gambarkan misalnya es suhunya negatif 5, lalu kita kasih kalor atau kita panaskan. Maka yang terjadi es di sini naik suhunya menjadi es yang suhunya 0. Ya, jadi pada saat dipanaskan es itu tidak langsung mencair, tidak ya, tapi dia naik dulu suhunya menjadi 0. Nah, kalau suhunya sudah 0, baru dia mengalami proses perubahan wujud di sini, melebur atau mencair. Es berubah jadi air. Nah, air yang suhunya 0 dipanaskan lagi, ya dia akan naik suhunya sampai mendidih pada suhu 100 ya. Oke. Kemudian air yang suhunya sudah 100 terus dipanaskan, dia akan mengalami perubahan wujud lagi menjadi uap. Ya, pada proses yang keempat ini. Uap yang suhunya 100 dipanaskan, ia terus naik. Ya. Nah, kalau kita amati di sini, grafik nomor 135 ya, ini adalah grafik perubahan suhu. Jadi suhunya berubah nih. Ya, rumus yang dipakai MC delta T atau C besar dikali delta T. Jadi C besar ini adalah kapasitas kalor yang rumusnya adalah massa dikali dengan C kecil. C kecil ini adalah kalor jenis zatnya.
Tapi kalau grafik nomor 2 dan 4 itu disebut dengan perubahan wujud. Yang kedua itu proses melebur, sementara yang keempat adalah proses menguap. Rumus yang dipakai Q2 sama dengan M kali kalor leburnya. Kalau yang di grafik 4 itu M dikali dengan U. U itu adalah kalor uapnya. Oke, paham ya? Kita coba contoh soalnya terlebih dahulu. Nah, kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu 900 gram es dari suhu minus 10 hingga seluruhnya menjadi air bersuhu 20 derajat Celcius adalah titik-titik. Nah, kita perlu gambarkan dulu grafiknya ya. Es suhunya negatif 10 dipanaskan sehingga nanti dia berubah menjadi air yang suhunya 20. Maka grafiknya kan seperti ini. Ya, ada 3 grafik, 1, 2, 3. Grafik 1 itu perubahan suhu. Kita pakai MC delta T, MS, kalor jenis S kali delta T. Massa S-nya 900 gram. Kalor jenis S-nya di situ 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Nah, ini penting. Kalau kalor jenisnya dalam satuan kalori per gram, bukan joule per kilogram, maka massanya tidak perlu diubah ke kilo. Itu biar lebih mudah saja. Ya, jadi tetap 900 dikali kalor jenis S-nya 0,5 atau setengah. Perubahan suhunya, suhu akhir dikurangi suhu awal 0 min 10. Berarti kan 10 ya, dapat 4500 kalori. Ini dalam satuan kalori ya. Kemudian yang kedua di sini proses perubahan wujud melebur M kali L. Berarti 900 kali 80 dapat 72.000 kalori. Yang ketiga, proses perubahan suhu lagi. MS tapi kali kalor jenis air karena sudah berubah jadi air. Dikali dengan delta T. 900 kali 20 dapat 18.000. Sehingga kalau di total, kalor yang dibutuhkan untuk mengubah es yang suhunya min 10 menjadi air yang suhunya 20, itu kita butuh 94.500 kalori. Kalau kalian ingin ubah dalam satuan joule, silahkan ya. Kalori diubah ke joule. Oke, terus yang ketiga tentang konsep asas Black. Konsepnya simple, Q lepas sama dengan Q terima. Tapi bagaimana sih penerapan ke soalnya? Nah, di sini misalkan dalam gelas berisi 200 cc atau 200 cm kubik air. Berarti ini volume air ya. Yang suhunya 40 derajat Celcius kemudian dimasukkan 40 gram es yang suhunya 0. Jika kapasitas kalor gelas itu 20 kalori per derajat Celcius dan kalor lebur esnya adalah 80 kalori per gram, maka berapakah suhu setimbangnya? Nah, intinya di sini ada air yang suhunya 40 mau dicampur dengan es yang suhunya 0. Nanti suhu campurannya berapa? Oke, kita gambarkan dulu ya. Nah, ini proses penting ini. Nah, air suhunya 40. Ini suhu paling tinggi. Sementara es suhunya 0. Oke, suhu campuran selalu berada di antara suhu terendah dan suhu tertinggi ya. Jadi TC saya gambarkan di sini. Oke. Nah, air otomatis karena suhunya lebih tinggi dia harus melepas kalor. Grafiknya turun dia. Nah, terus di sini ada wadah. Wadah itu ternyata tidak diabaikan. Hati-hati ya. Jadi nanti kalau di soal wadah diabaikan itu tidak perlu dihitung. Nah, di sini kan tidak ada kalimat wadah diabaikan. Jadi gelas ini ya dia juga bisa menyerap dan melepas kalor. Nah, karena gelas pertama berkumpul dengan air terlebih dahulu, maka suhunya kita ngikut suhunya air ya. Jadi gelas mula-mula bersuhu 40, dia harus melepaskan kalornya juga ya ke es nantinya. Nah, sementara yang es suhunya 0 dikasih kalor 40 dari air dan gelas, dia nggak langsung naik ya. Kita ingat konsepnya, es yang suhunya 0 dia berubah wujud dulu menjadi air baru naik. Ya. Nah, sehingga persamaan yang dipakai Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas di sini air dan gelas. Jadi M-nya air, kalor jenis air dikali delta T. Kemudian yang gelas, kapasitas kalor gelas dikali delta T.
karena di soal yang diketahui kapasitas kalor ya. Terus sama dengan, nah di sini masanya S dikali kalor lebur, ini proses melebur, ditambah dengan masanya S dikali dengan kalor jenis air dikali dengan delta T. Lalu kamu masukkan angka-angkanya. Massa air 200. Loh, kok bisa 200 massa air, Pak? Ini kan volume air. Nah, ingat, massa itu rumusnya adalah rho kali volume. Massa air rho kali volume. Ya. Massa jenisnya air itu kan 1 gram per cm kubik. Volume air adalah 200 cm kubik. Sehingga massa air adalah 200 ya gram. Kalor jenisnya saya pakai 1 kalori per gram ya. Perubahan suhunya 40 dikurangi Tc plus kapasitas kalornya 20, perubahan suhunya 40 dikurangi Tc gitu ya. Dan seterusnya kita hitung, ternyata di sini dapat hasil suhu campurannya 21,54 derajat Celcius ya. Oke, kita lanjutkan lagi tentang konsep perpindahan kalor. Ada 3 ya, konduksi, konveksi, sama radiasi. Konduksi itu adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikelnya. Ya, dia hanya melalui getaran partikelnya ya. Sementara kalau konveksi itu perpindahan kalor disertai perpindahan partikelnya. Contoh memasak air. Ya, jadi air yang berada di paling bawah begitu panas dia akan bergerak naik ke atas gitu ya. Sementara kalau yang konduksi contohnya misalkan setrika gitu ya, atau pada saat kita mengaduk kopi yang baru selesai dibuat panas gitu ya, lama-kelamaan ujung sendok yang lain menjadi panas. Itu contoh dari konduksi. Sementara radiasi itu adalah perpindahan kalor tanpa disertai medium. Contohnya sinar matahari, api unggun, begitu ya. Nah, persamaan laju perpindahan kalornya atau daya kalornya di sini dituliskan dengan persamaan H sama dengan Q per T sama dengan Ka delta T per L. K itu konduktivitas termal logamnya, terbuat dari apa dia? A luas penampang, delta T itu perubahan suhu, L adalah panjang mula-mula. Ya, kalau konveksi H sama dengan H kecil A delta T hanya adalah koefisien konveksinya. Nah, kemudian kalau di radiasi, daya radiasinya ya E sigma AT pangkat 4. E-nya emisivitas ya, antara 0 sampai dengan 1. Jadi kalau bendanya putih, dia mendekati 0. Kalau bendanya hitam, emisivitasnya mendekati 1. Makanya benda hitam itu bisa memancarkan radiasi yang paling besar. Ya. Nah, sigma ini konstanta Stephen Boltzmann 5,67 dikali 10 pangkat negatif 8. T suhu harus dalam satuan Kelvin ya. Nah, contoh misalkan di sini ada 2 buah logam yang panjang dan luas penampangnya sama. Ya, di logam 1 panaskan pada suhu 120, kemudian yang logam 2 suhunya 20. Berapa suhu di persambungannya ini? Nah, kalau ada 2 logam disambung jadi 1, konsepnya laju hantar kalornya sama. Jadi H1 sama dengan H2. Ini karena logam berarti kan konduksi. K1 A1 delta T1 per L1 sama dengan K2 A2 delta T2 per L2 gitu ya. Oke, A1 dan L-nya bisa dicoret. Ingat K2 itu 3 kalinya K1 ya. Delta T1 120 dikurangi TS, T di persambungan. Yang delta T2 TS dikurangi 20 ya. Kalau dihitung nanti akan diperoleh hasil 45 derajat Celcius. Oke, terakhir tentang konsep pemuaian, ada 3 di sini, pemuaian zat padat, cair, dan gas. Untuk zat padat, dia bisa mengalami 3 jenis pemuaian, muai panjang, muai luas, dan muai volume. Ya, persamaannya bisa kamu lihat di sini. Kalau muai panjang, pertambahan panjangnya dituliskan dengan persamaan L0 alfa delta T. Nah, panjang akhirnya L0 dalam kurung 1 plus alfa dikali dengan delta T. Alfa itu apa? Koefisien muai panjangnya. Sementara kalau muai luas kita pakai beta ya, koefisien muai luas. Di mana nilainya 2 kalinya alfa. Kalau bendanya berbentuk benda ruang, berarti kita pakai muai volume, gamma yang dipakai ya.
Nah, nilainya 3 kalinya alfa atau 3/2-nya beta. Oke. Nah, pada zat cair di sini dia hanya mengalami muai volume saja ya. Kemudian khusus untuk air dia ada kasus unik ya, dikenal dengan istilah anomali air. Jadi air itu pada suhu 0 sampai dengan 4 dia malah menyusut. Biasanya kan benda kalau suhunya lebih tinggi dia akan memuai. Nah, khusus untuk air suhu di 0 sampai dengan 4 dia malah menyusut. Sementara 4 dan seterusnya memuai kembali ya. Oke, terus yang ketiga tentang zat gas. Gas sama juga mengalami muai volume, jadi persamaannya bisa pakai yang ini ya, delta V sama dengan V0 gamma dikali delta T. Terus juga berlaku hukum Boyle-Gay-Lussac, P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Oke, P-nya tekanan, V-nya volume, T-nya suhu harus dalam satuan Kelvin. Nah, contoh soalnya di sini misalkan ada sekeping aluminium dengan panjang 40 cm dan lebar 30 cm. Berarti kita bisa hitung luas mula-mulanya ya, 40 kali 30 1200. Dipanaskan dari suhu 40 sampai dengan 140, berarti perubahan suhunya 100. Jika koefisien muai panjang aluminium tersebut atau alfa 2,5 kali 10 pangkat min 5. Nah, karena ini muai luas, berarti kita pakai beta ya. Ingat beta itu 2 kalinya alfa. Berarti 5 kali 10 pangkat min 5. Tentukan luas keping aluminium. Luas akhirnya ya. Berarti A0 dalam kurung 1 plus beta dikali dengan delta T. Kalau dihitung, maka kita akan peroleh hasil 1206 cm. Oke? Seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.